Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbincang-bincang lagi mengenai dunia hidroponik. Tema yang saya mau angkat hari ini adalah masyarakat cerdas adalah masyarakat yang bisa berhidroponik di rumah sendiri. Jadi kalau saya perhatikan di masyarakat kita, sesungguhnya untuk kelangkaan pangan khususnya sayur mayur dan buah mungkin atau yang terkait dengan nutrisi kita tampaknya tidak mungkinlah terjadi. Hanya faktor malas lah yang membuat kita menjadi sulit untuk mendapatkan asupan sayur mayur. Misalnya yang saya lihat di sini ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia yang sangat luas ini, kenapa sayur mayur atau buah atau mungkin juga eh, perikanan ya, pertanian masih impor. Saya melihat ternyata masyarakat sendiri tidak ada kepedulian untuk menanam sayur sendiri di rumahnya. Nah, saya punya pekarangan yang kecil sini ya, tapi minimal untuk kebutuhan sehari-hari dari keluarga kita akan lebih mudah kita capai. Terlebih lagi dengan kondisi yang sekarang ya, yang kita kenal pandemi corona, di mana semua diberlakukan pembatasan untuk beraktivitas. Kemudian juga setiap wilayah memberikan peraturan untuk warganya. Nah, saya lihat ke depan, mungkin setiap daerah nantinya akan menyelamatkan masing-masing wilayahnya. DKI akan menyelamatkan dirinya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah-daerah lainnya. Karena apa? Dia akan menyelamatkan stok pangan yang ada di masing-masing wilayah. Sekarang ini mungkin masih belum terasa bagaimana ketika nanti Jawa Barat misalnya kan stop sayur mayur yang dari puncak, dari Bogor, atau juga buah-buahan dari daerah-daerah yang ada di sekitar DKI misalnya ya. Nah, masing-masing akan melockdown atau menahan dirinya untuk kebutuhan masing-masing masyarakatnya. Nah, ini yang saya lihat berbahaya. Nah, ini adalah suatu kondisi, suatu peluang bagi kita untuk memulai untuk melatih diri bagaimana kita memenuhi kebutuhan sendiri dalam hal sayur mayur atau buah-buahnya. Nah, di rumah kita bisa tanam sawi, kangkung, bayam, selada, tomat, cabai, dan juga buah-buahan yang mungkin agak panjang ya. Misalnya kacang panjang, buncis, terong, pare dan sebagainya. Nah, ini kan ada satu peluang bagi kita. Peluang yang ada adalah memberikan kesempatan kita untuk melatih diri. Saya melihat masyarakat kita sangat manja. Semuanya serba ingin instan. Beli, beli dan beli. Dan bagaimana ketika suatu saat sayur-sayuran dari sumbernya, misalnya kalau kita lihat, kita kenal sayur-sayuran dari puncak misalnya atau dari pegunungan, itu dibatasi untuk penjualannya. Karena untuk stok dari masing-masing wilayah tidak terpenuhi. Itu menjadi bahaya nasional kan. Mungkin uang ada, tapi ketika sumber atau ketika komoditi pangan tidak ada, menjadi sia-sia uang kita. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita harusnya ketika di kondisi wabah virus corona ini, harus melatih diri untuk mengambil peluang. Jangan sampai ketergantungan tetap ada. Terlebih-lebih sebelum itu mungkin banyak sayur-sayuran yang kita beli dari luar negeri, dari negara-negara yang mempunyai hasil yang baik. Tapi tidak demikian sekarang kan. Semua negara, semua wilayah mempertahankan atau memenuhi atau mencukupi kebutuhan dari negerinya atau wilayahnya untuk konsumsi penduduknya. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita bahwa marilah kita gunakan rumah kita yang terbatas,
kita bisa gunakan untuk bercocok tanam. Nah, dengan kondisi yang ada akan memberikan pengalaman baru bagi kita, sehingga kalaupun nanti kondisi normal kita mempunyai pengalaman 2-3 bulan dalam bercocok tanam secara hidroponik, akan memberikan kesempatan juga untuk kita memberikan atau membuka area yang lebih besar, karena ilmu-ilmu yang ada di bangku kuliah, ada di kursus kita, tidak akan paralel dengan pengalaman kita. Pengalaman adalah guru yang terbaik bagi kita. Nah, kapan kita mau belajar? Ketika kita dikurung di rumah misalnya, sebulan 2 bulan, kan ada kesempatan bagi kita untuk belajar atau melihat bagaimana peluang-peluang menanam sayur mayur. Sekarang kita lihat di beberapa video, hidroponik udah menjadi industri yang sangat menggiurkan. Dalam skala besar, orang-orang yang tadi tidak tergiur dengan dunia hidroponik sekarang kembali atau dia mulai mencoba ke dunia hidroponik, dan ternyata hasilnya sangat mencengangkan kita. Mereka bisa menjadi surprise, dan dia bisa menjadi industri yang bisa dikembangkan lebih jauh. Bagaimana kita memulainya? Ya, kita harus lakukan dari diri kita, dari lingkungan kita. Apakah di pekarangan kita, di tanah yang terbatas, atau tidak ada tanah yang memadai, kita bisa pakai dengan botol plastik atau bekas-bekas botol minuman, botol kecap misalnya, botol minyak. Itu kan melatih diri kita sehingga kita bisa mandiri nantinya. Minimal dengan ada hidroponik di lingkungan kita bisa teratasilah masalah rumah tangga kita, sehingga kita tidak tergantung lagi dengan sayur-sayuran impor misalnya, atau sayur-sayuran yang ketika kita ingin memakannya, mengkonsumsinya, harus mengeluarkan uang. Bayangkan, kalau sehari kita belanja sayur 10.000, berapa banyak sebulan? 300.000 ya kurang lebih. Itu kalau sebulan. Kalau setahun 2 tahun, kalau masyarakat banyak, nah untuk itu marilah kita mulai menggiatkan diri kita, menggerakkan masyarakat untuk memulai di dunia hidroponik. Saya yakin lah dengan pengalaman yang mungkin tertatih-tatih dengan tidak bisa menyemai, gagal, kemudian tidak tumbuh, nutrisi kurang, tapi dengan pengalaman yang ada di diri kita, dan juga tentu mungkin kita tambah dengan dari berbagai video di YouTube, bisa memberikan wawasan baru bagi kita. Nah, pesan saya dalam video inilah, marilah kita gunakan lahan yang terbatas untuk membiasakan kita mendapatkan asupan makanan yang sehat tentunya. Terima kasih. Saya Adil Farul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.